Kembali kita dengan program mengenal antropologi sesi 9, kerja lapangan, mencatat keberadaan, keadaan, perbuatan, pikiran, dan perasaan diri sendiri. Mungkin catatan ini belum banyak dikupas orang ya, walaupun sebetulnya secara sporadis itu ditemukan dalam buku-buku etnografi. Apapun topik penelitiannya, ya, peneliti lapangan etnografi perlu melakukan 4 hal berikut ini. Apakah keempat hal tersebut? Yang pertama ini adalah mencatat keberadaan diri. Nah, buatlah catatan untuk menjawab pertanyaan, di mana aku sekarang berada secara fisik. Ini perlu ya. Secara administrasi pemerintahan, di mana aku berada? Di dusun apa, desa apa, kecamatan, kota, kabupaten, serta orbitasinya, ya, di mana? Termasuk toponimi, ya, tentang asal usul atau cerita mengenai asal usul tempat tersebut. Nah, mungkin di beberapa tempat ada lebih kecil lagi dari satuan sosial yang lebih kecil dari dusun, ada nama lokal dan sebagainya. Sebut itu, catatkan itu di dalam catatan. Kemudian secara geografis, ya, itu topografi misalnya, seperti apa topografinya, apakah ini di ketinggian atau di dataran rendah, tepi pantai atau perbukitan, pegunungan dan sebagainya. Kemudian temperatur seperti apa, ya, suhu iklim, ya, curah hujan misalnya, angin, arah angin, kecepatan angin dan sebagainya. Nah, itu juga itu ada hubungan mungkin dengan musim-musim tanam, musim-musim buah-buahan, ya, atau juga hewan dan sebagainya. Secara astronomis juga perlu ya, koordinat, elevasi. Nah, mungkin sekarang ini semua informasi ini ada di dalam catatan-catatan sekunder ya, yang sudah ada, tapi tidak mustahil juga sekarang kita mempunyai alat-alat sederhana yang bisa ya untuk memenuhi ini ya. Ini perlu ya. Kemudian kita berada, bisa nggak di tempat itu kita dihubungi oleh orang lain, atau kita berhubungan dengan orang lain secara jarak jauh, ya, hubungan telekomunikasi. Melalui apa kalau ada, ya, aku bisa dihubungi oleh orang lain, ya, apakah melalui seluler, phone, ya, atau melalui internet, ada atau tidak mungkin masih harus melalui surat, ya, mungkin di zaman sekarang sudah tidak ada, tapi kalau memang ada, itu sebutkan semua kalau memang kondisi atau tempat di mana kita berada itu seperti itu ya. Ini perlu sekali sebetulnya. Nah, jalur jalan dan transportasi. Nah, jalur jalan menuju ke titik tempat di mana kita tinggal itu seperti apa? Apakah melalui jalan darat atau kombinasi jalan darat dan sungai, laut, atau mungkin bisa ditempuh dengan kereta api, bisa ditempuh dengan udara, atau bagaimana caranya? Semua diceritakan bagaimana mengakses tempat itu ya, kondisi jalannya seperti apa, apakah mulus, berlumpur, batu, becek, berdebu dan sebagainya. Kemudian transportasinya ya, apakah pakai dengan misalnya kalau dia darat, ojek atau bagaimana sebagaimana. Nah, bagaimana orang bisa datang ke tempatku sekarang? Itu diceritakan melalui jalur-jalur apa itu tadi. Kemudian sketsa pemukiman. Nah, ini yang dari dulu sejak awal ya kita diperkenalkan dalam etnografi, buatlah sketsa pemukiman dengan tangan ya, dengan tangan. Nah, buat di tempat kita tuh buat sketsa pemukiman dengan tangan sendiri, tulis tangan dengan jalur-jalur jalan, gang dan sebagainya itu, nama-nama tempat ya, tempat lokal itu kadang-kadang nama kita sudah ada di dusun tertentu, dusun X misalnya, tapi ada titik-titik tertentu di dusun ada nama-nama lokalnya. Nah, itu harus kita catat, ini namanya ini namanya ini, nama-nama lokal ya. Begitu juga tempat atau bangunan-bangunan, entah itu rumah itu sering juga dikasih nama ya, rumah matahari, rumah mawar, rumah dan sebagainya, macam-macam dikasih nama. Begitupun dengan kantor ya, ada kantor apa, sekolah apa, tempat ibadah, lapangan. Nah,
Ini fungsi-fungsi dari bangunan itu juga penting ya, serta jenis-jenis transportasi, pemindahan barang di sana sini itu gimana, alat angkut dan yang lain ya, pokoknya yang mobile ya, seperti apa di sana. Itu bisa menunjukkan keberadaan kita di mana ya, di mana orang bisa mendatangi atau bertemu muka dengan aku bila ada yang memerlukan. Ya tentu ini bicara di mana kita tinggal sebetulnya ya, apa di rumah apakah di losmen, apakah di hotel, atau kita mengontrak atau tidak, atau tinggal bersama dengan keluarga yang ada di sana. Nah itu bisa seperti itu. Nah juga perlu mencatat keadaan diri ya, buatlah catatan untuk menjawab pertanyaan bagaimana aku memenuhi kebutuhan hidup, makan, minum ya. Bagaimana aku makan, apakah buat sendiri atau tidak, bisa dibeli atau seperti apa, itu kita ceritakan ya. Bagaimana memenuhi bahannya, dibeli di mana. Nah itu juga bisa diceritakan untuk diri sendiri. Tapi tidak mustahil juga itu adalah juga merupakan keadaan orang setempat ya, orang setempat juga seperti itu keadaannya. Jadi tidak berbeda jauh dengan kita. Nah, jadi kita harus ceritakan juga. Nah, bagaimana istirahat ya, tidur. Bagaimana kita diberi tidur di kasur, di tikar, atau di mana, di lantai, di tanah. Adakah semacam dipan begitu, atau apa namanya. Nah, bagaimana MCK, mandi, cuci, kakus, apakah di luar rumah, dalam rumah, di sungai, alam, dan sebagainya. Nah, itu perlu diceritakan karena kadang-kadang kita harus menyesuaikan ya. Sebagian orang kadang-kadang shock dengan keadaan itu di awal-awal ya. Nah, kemudian juga keadaan kita soal kesehatan kita ya, karena ini juga penting. Bagaimana kita bisa di situ menjaga kesehatan, apa yang kita lakukan, kita tulis saja. Nah, karena kalau kesehatan terganggu, mungkin kita akan terganggu juga penelitian ya, dan cara kita mencegah, mengatasi sakit itu seperti apa di keadaan di sana. Nah, karena ini juga nanti kalau kita dalami akan menceritakan fasilitas dan sebagainya ya, fasilitas kesehatan yang ada di sana. Nah, kemudian selain dari itu, masuk kepada yang berikutnya, itu mencatat perbuatan diri ya, perbuatan. Buatlah catatan untuk menjawab apa yang aku sedang lakukan sekarang. Ya, catat semua yang kita lakukan setiap hari selama berada di lapangan. Sebut alasan, kegunaan, atau dan tujuannya apa. Misalnya nomor 1, hari apa ya, hari Selasa, tanggal sekian, bulan sekian ya, tahun sekian. Nah, kegiatannya apa? Katakanlah menunggu seorang informan yang akan bercerita mengenai sejarah terbentuknya pemukiman di mana kita berada saat ini. Nah, kita terpaksa menunggu karena misalnya rumahnya jauh atau karena apa. Itu semua diceritakan di situ. Lalu kenapa kita harus menunggu dia? Apa tidak ada orang lain? Apa hanya dia yang tahu atau seperti apa? Itu kita tuliskan semua di sana. Kemudian setelah kita menunggu sekian lama, mungkin dijanjikan jam ketemu sekian tapi ketemu jam sekian, akhirnya kita bertemu misalnya atau mungkin tidak bertemu, itu juga semua kita tuliskan ya di sana. Atau mungkin kita sekarang sedang melakukan wawancara ya dengan orang yang kebetulan sedang mengalami musibah umpamanya. Nah, itu juga kita catat, kita lakukan, kenapa kita, alasannya apa dan sebagainya. Nah, ini apa gunanya ya? Ini sebetulnya sekaligus juga untuk mengontrol proses penelitian kita itu ya, apakah nanti bisa melenceng, buyar, disorientasi dan sebagainya. Itu penting. Nah, kemudian kita juga mencatat pikiran dan perasaan ya. Buatlah catatan untuk menjawab apa yang aku sedang pikirkan sekarang. Ya, apa ya? Catat semua yang kita sedang pikirkan dan rasakan terkait keberadaan kita saat ini di lapangan. Ya kan? Sebut,
kenapa aku harus datang dan berada di tempat ini sekarang? Ya jelas kita sebetulnya sedang meneliti apa, ya kan? Apa yang aku mau cari sebenarnya? Catat yang aku mau cari ini, ya, untuk mencapai tujuan apa? Nah seperti tadi misalnya aku mau cari sejarah desa di sana. Nah padahal ini penelitiannya mengenai gizi buruk umpamanya. Apa sih hubungan sejarah desa dengan gizi buruk? Atau mungkin saya sebetulnya penelitian mengenai pertanian, pengetahuan petani menanam tanaman-tanaman hortikultura atau palawija dan sebagainya. Lalu apa hubungan dengan sejarah desa? Nah, ini sebetulnya sekaligus kita melakukan analisis ya, mencari hubungan hipotetik mungkin antara sejarah desa itu dengan keberadaan tanaman tadi atau pengetahuan mengenai keadaan gizi buruk dan sebagainya, itu ada hubungannya ya. Nah, jadi ini ada satu analisis ini yang disebut ongoing ya, karena kita melakukan penelitian itu kan analisisnya sambil berjalan ya, terus berkembang gitu. Tidak ditunggu kumpul data dulu baru dianalisis seperti dalam penelitian yang dianalisis dengan statistik di komputer misalnya. Tidak seperti itu. Apa yang sudah aku dapat sekarang itu juga kita harus tulis ya dalam catatan kita. Aku udah dapat ini, aku sudah ada tahu bahwa ini hubungannya ini seperti ini, sehingga desa ini terbentuk karena ini misalnya ya, sehingga adanya orang-orang yang gizi buruk karena begini karena begitu, adanya penanaman tradisi menanam kentang, kol misalnya, atau tradisi beternak kerbau dan sebagainya, itu kita sudah bisa jawab. Ya, sebelumnya kita tidak bisa jawab misalnya. Apalagi yang aku belum tahu, ya misalnya bagaimana misalnya cara-cara orang menghadapi hama, menghadapi serangan-serangan hewan terhadap dan sebagainya itu yang belum kita tahu. Nah, maka kita harus cari. Kalau itu yang belum ku tahu, kemana kita harus cari. Nah, kenapa aku belum mengetahui apa aku mengalami kesulitan? Apakah aku misalnya di mana letak kesulitannya di bahasa? Aku kurang mengerti dialek orang setempat sehingga susah menangkap maksud pembicaraan. Oleh sebab itu, aku harus tingkatkan lagi kemahiran berbahasa setempat. Nah, ini untuk bisa menjawab mendapatkan jawaban-jawaban yang kita harapkan ya. Kenapa aku belum bisa mengatasi ini ya? Ada apa? Nah, jadi ini sekaligus untuk mengevaluasi, ini refleksi ya, merefleksi kita juga. Apakah saya sudah berbuat maksimal atau belum? Nah, ini juga disebut sebagai sekaligus triangulasi ya. Apakah aku salah ini dan segala macam. Ini proses yang harus kita lakukan, yang perlu mencatat pikiran dan perasaan yang sedang kita alami itu. Nah, terakhir ini sebagai penutup, ini boleh kita sebut sebagai rangkuman. Buat apa sih catatan-catatan tadi? Nah, catatan-catatan yang seperti itu menimbulkan tanya sebenarnya, ya, dan melahirkan cerita, ya, yang sangat banyak tentang itu. Nah, semua cerita itu harus dicatat, ditulis lagi. Ya, jadi di luar yang kita catat pertama, ada lagi cerita di balik catatan itu. Nah, buat lagi tulisan. Jadi memang dalam riset lapangan etnografi ini, menulis ini memang sangat banyak, dan maka disebut kaya ya, karena kita semua di balik apa yang tercatat itu ada cerita-cerita lagi. Nah, ini semua adalah data yang sangat penting kegunaannya dalam penganalisisan ya, dan penulisan laporan atau hasil penelitian. Demikian, semoga ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Kalau cocok, beri subscribe atau like. Terima kasih.